Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damir Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Silakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fikri Haikal dan Habib Ahmad Al-Kaf yang hadir di sini, termasuk TV One. Kami tidak banyak pertanyaan Pak, cuma 2. Dari 10 jadi 2. Oh, banyak itu. Yang pertama, kita melihat bahwa masyarakat kita di Cianjur, di mana-mana, semua kan banyak masyarakat yang sudah beriman, Muslim, banyak pesantren dan apa. Tapi kemudian mengalami musibah. Gitu. Ini kira-kira keberuntungan atau kerugian ya, dilihat dari sisi keyakinan kita. Baik. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa kita paling utama adalah sholat yang kemudian sholatnya itu sholat yang benar. Artinya sholat yang khusyuk. Kami di sini sebagai jamaah ingin belajar sholat yang khusyuk itu kayak apa sih? Karena baru aja Allahu Akbar, pikiran udah kemana-mana, persoalan kemana-mana. Sampai-sampai lupa ayat apa rakaat keberapa suratnya. Jadi yang diingat isi gimana membawa ya. Kita untuk bisa sholat khusyuk. Sangat jelas sekali. Terima kasih Pak karena waktunya sangat singkat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fikri, yang kaitan pertama adalah tentang musibah. Ini bukan di Cianjur saja, di beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami musibah. Bagaimana memahaminya? Bapak Ibu saudara-saudara, memang akhir-akhir ini negara tercinta sedang dirundung dengan air mata bencana. Datang silih berganti. Cianjur bahkan beberapa hari lalu kita juga berasa di sekitar Jabodetabek gempa yang menurut BMKG berada di sekitar Pelabuhan Ratu Sukabumi. Itu bukan satu kerugian atau keberuntungan. Itu lebih jelas karena memang dari kesalahan dan dosa kolektif kita. Kemaksiatan yang kita lakukan, kezoliman yang kita lakukan, dosa dan kesalahan yang selalu kita numpuk, saudara-saudara kita itulah yang terkena akibatnya. Makanya ada anekdot orang Jakarta lebih sering ngabisin weekend di puncak. Tapi kalau hujan, Jakarta yang kelelep dan kebanjiran. Itu karena weekendnya ke puncak, begitu hujan Jakarta yang kelelep dan kebanjiran. Ini kolektif kita semua. Musibah yang terjadi di negara kita tercinta ini, dari pemimpinnya sampai kita rakyatnya harus introspeksi. Harus bebenah diri, harus waspada, mawas diri. Bahwa bisa jadi maksiat yang dilakukan di ujung negara ini terpencil, Jakarta yang menderita. Boleh jadi. Kemaksiatan yang dilakukan di sini, saudara-saudara kita di tempat lain yang terkena dampaknya. Karena itu semua karena perbuatan dan ulah kita sendiri. Maksiat, dosa, pelanggaran terhadap perintah Allah. Yang disuruh oleh Allah kita mendekat. Yang disuruh oleh Allah kita menjauhi larangannya. Ini kita balik. Larangannya kita senangi, perintahnya malah kita jauhi. Yang kedua menyangkut soal Salat khusyuk. Salat khusyuk, Ya. Pak Dery. Imam Nawawi Al-Bantani merumuskan tentang khusyuk pada tataran terendah. Dalam sholat itu kita begitu Allahu Akbar menghadirkan Allah dalam hati kita. Paling tidak itu saja. Sebab nanti akan naik tingkatan-tingkatan berikutnya. Tetapi
Menurut ulama tingkatan terendah agar sholat kita khusyuk ketika takbir, kita menghadirkan Allah dalam hati kita. Seterusnya, nah baru kita bicara seterusnya. Seterusnya Pak Dery, kita semua berusahalah memahami dan mengerti arti bacaannya. Supaya pikiran kita tidak melanglang buana, tidak ngayap kemana-mana. Maaflah, selama ini kan kita apal suratnya, apal bacaannya. Betul apa tidak? Tapi sedikit di antara kita yang tidak tahu artinya. Karena itu berusahalah ini untuk mengikat hati kita supaya tidak mengembara kemana-mana. Emang setan paling demen tuh kayak begitu tuh. Kita berusaha, Allahu Akbar, hadir Allah di kolbi kita, di hati kita. Begitu selesai aja niat, ingat kunci tadi ditaruh di mana ya. Setan paling pinter kayak begitu tuh. Ndilalah, ndilalah ngerti ndilalah. Begitu sholatnya selesai, sholatnya batal, kuncinya ingat ditaruh di mana. Cuman biar sholat kita nggak khusyuk aja. Setan paling demen godain hati kita itu supaya kita nggak khusyuk. Karena itu strategi setan kayak begitu tuh. Nah di antara yang kedua Pak Dery, berusahalah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua untuk mengerti arti yang kita baca dalam ibadah sholat kita. Baik. Nah yang ketiga kemudian, kalau kita sudah mengerti, memahami, coba menghayati bahwa tujuan kita tidak lain dan tidak bukan mencari keridhaan Allah. Sholat itu penting. Enggak kalah pentingnya juga di luar kita merasa kehadiran Allah. Nah ini puncaknya nih Pak. Mendirikan sholat itu ya? Iya. Artinya. Sholat, ketika sholat kita yakin seyakin-yakinnya. Andai kata kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihatmu. Kan begitu tuh. Tetapi yang sama pentingnya adalah penjabaran ketika kita selesai sholat. Kita merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Habibana tadi katakan tuh. Jadi ketika sholat kita merasakan kehadiran Allah, di luar sholat kita tetap bisa merasakan kehadiran Allah. Kalau itu yang tersemayam, itu yang berhasil, sholat kita komunikasi dengan Allah baik, keluar kita menjadi muslim yang paripurna. Kenapa? Karena kita dimanapun berada, kemanapun pergi, kita merasa Allah mengawasi kita. Allah a'lam bishawab. Nah Habibana, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya, kalau kita kembangkan, artinya ketika kita melaksanakan sholat, ya kan, kemudian ada gangguan setan di sana. Nah ini kan selalu terjadi proses seperti ini Habib. Jadi ketika diri kita sudah bersih, setan masuk begitu Bib. Tapi kadang-kadang diri kita juga menjadi setan begini. Nah adakah formulasi caranya agar kita benar-benar pure, kita benar-benar menghadap Allah, bahwa kita selalu bersama Allah, itu seperti apa Bib? Kita selalu menghadapi ujian seperti ini dalam setiap kita melaksanakan sholat, Habibana. Ya, ini salah satu ujian ya. Ya. Memang setan sudah bersumpah mau mengganggu manusia. Dimanapun berada. Bahkan bukan orang Islam pun diganggu oleh setan. Betul. Banyak yang jahat-jahat dari orang muslim, juga dari orang non-muslim. Sama setan paling dendam sama manusia. Ketika masuk sholat diganggu, nggak apa-apa. Memang setan mau masuk ke situ. Tapi yang penting tadi katakan, hadirkan Allah di dadanya. Hadirkan Allah. Kalau terganggu sampai sholatnya tadi dikatakan 3 rakaat atau 4 rakaat. Bacaan lupa. Lupa. Sujud sahwi. Itu senjata dikasih oleh Allah. Suruh sujud sahwi. Apa sih? Itu berarti lawan setan. Sujudnya yang kedua itu yang terakhir sebelum salam. Namanya sujud sahwi untuk apa? Saya melawan setan. Walaupun diganggu, saya berpihak dengan Allah. Setan aku sujud. Kenapa sujud? Setan paling sakit kalau melihat orang sujud.
Karena dia diusir dari sorga, dosanya satu. Karena apa? Tidak mau sujud. Makanya Allah kasih. Jangankan kita, Nabi Muhammad pernah. Nabi Muhammad pernah sujud sahwi. Ketika ditanya sahabatnya, apakah ini sholatnya dikosor apa enggak ya Rasulullah? Tanya betul. Ketika betul ini suratnya kurang. Rasulullah langsung sholat ditambah. Di akhirnya sujud sahwi. Diajarkan untuk kita. Jadi enggak usah kita ini, yang penting kita berusaha tadi. Hadirkan Allah, usaha kita. Sebelumnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wudu. Bahkan ketika wudu, ini tip-tipnya dari ulama. Bagaimana supaya kita kurang daripada ini untuk menghindari. Ketika wudu, betul-betul habis wudu, kalau bisa langsung sholat. Paling tidak sholat sunnah wudu, syukur tuh. Kemudian sholat. Jangan habis wudu, pegang HP, halo-halo. Ingat yang isinya HP sholatnya. Kadang-kadang ada berita sampai orang-orang soleh, itu kalau sudah wudu, bilang sama keluarganya, la tu'tuni bi akhbarin. Ini satu arif billah, Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Mengatakan begitu kepada keluarganya, la tu'tuni bi akhbarin. Jangan kau beri kabar kepada aku sudah wudu. Jangan ada yang cerita. Aduh ininya belanjanya belum, aduh ini. Nanti sholatnya ke bawah. Maka ketika habis wudu, langsung sholat. Ini tip-tipsnya, bukan wajib untuk menghindari. Tapi kalau Messi masuk juga, don't worry, jangan takut. Artinya kualitas sholat kita tetap diterima walaupun ada diterima oleh Allah. Insya Allah. Baik. Insya Allah Allah Ghafurur Rahim. Jangan terus aduh diganggu. Pasti nggak diterima nih. Jangan suudzon sama Allah. Iya, setan yang salah. Setan yang salah. Baik. Kita minta sama Allah. Insya Allah diterima sholat kita semuanya. Amin ya Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya dari Ibu Wike yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Fikri Haikal dan Habib Ahmad Al-Kaf. Tadi Ustadz sudah sampaikan di dalam surat Al-Asr sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan dan menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak sesuai dengan ayat tersebut, Ustaz, apakah termasuk merugi? Dalam hal ini orang yang tersebut tidak bisa menasehati orang lain karena mungkin nanti akan terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu Wika kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.